Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'du. Ikhwah dan juga akhwat sekalian, para guru yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di sesi yang kedua. Allah masih berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk sama-sama istifadah, mengambil faidah terkait dengan kita mendidik para siswa, murid-murid kita. Dan bersyukurlah kita semuanya yang alhamdulillah Allah berikan taufik untuk terjun di dunia pendidikan ya. Karena tentunya ini adalah nikmat yang agung yang selainnya kita syukuri. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala inginkan kita kebaikan. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia terkait dengan agama. Maka ini adalah nikmat yang agung, selainnya terus kita jaga, kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala jaga pula nikmat tersebut di dalam diri kita. Nah, pada sesi yang kedua ini insyaallah kita akan sedikit memberikan tausiah terkait dengan hak dan kewajiban. Masing-masing dari kita harus memahami apa hak dan kewajiban kita. Hak artinya adalah apa yang kita peroleh, apa yang kita terima dari sesuatu yang kita lakukan. Itu namanya hak. Contoh, sebagai seorang pekerja, setelah dia bekerja maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Ini adalah hak. Sedangkan kewajiban adalah hal yang harus kita tunaikan. Hal yang harus kita tunaikan sebagai timbal balik daripada hak tersebut. Karena kita akan diberikan hak, akan diberikan upah, maka kita harus menunaikan kewajiban. Ya, di dalam hidup ini hak kita adalah dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak diazab olehnya. Itu hak kita di dalam hidup ini, yaitu kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak diazab. Adapun kewajiban kita adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini hak dan kewajiban di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, maka kita berhak untuk mendapatkan hak kita, yaitu dimasukkan ke surga Allah dan juga tidak diazab. Dengan memahami seperti itu, maka kita bisa terapkan ya di dalam kita mendidik, dalam kita bekerja. Ini kan kita sedang mencari ma'isyah. Ma'isyah untuk keluarga kita. Untuk menjaga harga diri kita supaya tidak meminta-minta. Kita bekerja. Itu suatu yang mulia, kewajiban. Memang kita semuanya harus bekerja. Dan pekerjaan yang kita pilih ini bukan pekerjaan yang sifatnya duniawi, tapi selain dapat mukafaah, selain dapat dunia, maka kita pun juga lebih dominan kepada akhiratnya, karena kita di dunia pendidikan. Di mana pendidikan ini yang dikelola adalah para penuntut ilmu dan juga ilmu itu. Jadi insya Allah yang kita lakukan tepat karena kita tetap fokus pada akhirat tanpa melupakan dunia kita. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Artinya kita berhak untuk mendapatkan upah, mukafaah. Baik. Sehingga di sini kalau kita terapkan di dalam lembaga, berarti hak kita dari lembaga ini adalah kita mendapatkan upah, dapat gaji. Itu hak kita. Sebagai timbal baliknya, karena kita dapat gaji, maka kita punya kewajiban. Kewajiban berdasarkan bidangnya masing-masing. Ya kalau kepala sekolah berarti mimpin sekolah ini bagaimana berjalan dengan baik. Itu tugasnya, kewajibannya. Ya kalau kepala bidang berarti dia bertanggung jawab terkait dengan bidang yang dia geluti, di bidang tahfidz misalkan.
atau bidang-bidang yang lain. Kalau sebagai guru berarti dia bertanggung jawab untuk menunaikan kewajiban mengajar. Bagian kebersihan misalkan bertanggung jawab untuk kebersihan lingkungan sekolah. Bagian sarpras bertanggung jawab untuk pengadaan, memastikan bahwasanya sarana dan prasarana di sekolah itu siap dan bisa digunakan. Ini masing-masing ada kewajiban dan juga ada hak yang diperoleh. Yang harus difahami bahwa ketika kita mendapatkan hak secara penuh, maka kita harus menunaikan kewajiban juga secara penuh. Ana ingin tanya sebelumnya. Biasanya gajian di UBK ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 7. Berarti ini tanggal tua antum ya. Masya Allah. Antus mukanya murung gitu. Mungkin kalau kita ngadain pelatihannya ini tanggal 10 atau tanggal 8 antum ceria. Atau malah udah habis juga. Tanggal 7 gajian, sorenya habis. Gajian masih lama gitu ya. Masya Allah. Nah, yang ingin Ana tanyakan, pernah nggak ini UBK ini telat gaji antum? Gajinya di tanggal 9 atau 10 atau bahkan antum nggak digaji? Pernah nggak? Pernah nggak suatu waktu UBK ini telat gaji antum atau bahkan tidak menggaji antum? Pernah nggak? Hah? Coba jawab dong yang kompak. Pernah nggak? Jangan lama mikirnya. Pernah telat tanggal 8 aja? Pernah nggak? Tidak. Kalau udah pasti antum demo langsung. Maju sering. Luar biasa. Berarti semuanya sepakat ya bahwa UBK sudah menunaikan kewajibannya sebagai lembaga memberikan hak kepada antum. Berarti tidak ada alasan bagi antum semuanya untuk tidak menjalankan kewajiban dengan baik. Antum dapat upah secara penuh nih, dikurangin nggak itu biasanya? Kalau dikurangin mungkin karena konsekuensi antum nggak hadir gitu ya. Tapi pernah nggak itu? Ada pengurangan nggak biasanya kalau nggak hadir sekian jam terus ada dikurangin gajinya gitu? Ada. Berarti itu adalah hukuman karena emang antum nggak hadir gitu kan? Tayyib. Tapi tidak dizolimi kan? Tidak, karena emang itu hukumannya. Sekarang coba kita tengok. Kalau ternyata UBK nggak pernah telat gaji dan gajinya ternyata penuh, bahkan terkadang lebih cepat tadi kan? Sekarang coba kita tengok kepada diri masing-masing. Dalam menjalankan tugas, yang pertama, datang ke sekolah jam berapa? Harusnya masuk jam berapa? Hah? Jam 7.00 WIB. Antum datangnya jam berapa? 6.45. Jam 7 kurang udah datang. Siapa yang datangnya jam setengah 7? Yang piket. Baik, siapa yang datangnya jam 7 lebih? Tidak ada. Berarti semuanya menunaikan kewajiban untuk datang tepat waktu. Masya Allah. Bagus berarti. Pulangnya jam berapa? Setengah 2. Berarti jam 13.30. Baik. Antum biasa pulang jam 4. Setengah 2 langsung pulang. Ada nggak yang pulangnya zuhur? Ada. Hah? Ya, non guru zuhur udah pulang ya. Baik. Ya, itu berarti kan memang waktu yang wajib bagi antum memang cuma sampai zuhur kan? Nah, di luar waktu wajib itu yang harusnya setengah 2 ternyata jam 1 atau jam setengah 1 udah pulang, ada nggak? Hah? Nggak ada. Luar biasa berarti ini. Guru-guru BK ini sebenarnya Masya Allah. Baik. Khair insyaallah, alhamdulillah. Yang pulang jam 4 ini kenapa ini pulang jam 4? Hah? Betah di sekolah, nggak mau pulang. Banyak pekerjaan diselesaikan. Alhamdulillah. Ini berarti antum bersedekah waktu antum dan tenaga antum untuk sekolah, melebihi daripada gaji yang diberikan. Nggak dihitung lembur juga padahal kan? Kalau di PT dihitung lembur itu. Bisa. Memang di dunia pendidikan seperti itu. Di pesantren itu nggak kenal jam kerja. Kita hampir 24 jam ya, namanya di pesantren itu 24 jam walaupun fisiknya kadang nggak di situ, tapi pikiran dan juga ide itu selalu standby terus.
nggak bisa putus. Memang harus seperti itu. Taib. Ala kulli hal, alhamdulillah, masya Allah, ana bersyukur, alhamdulillah. Berarti guru-guru UBK, sivitas UBK, staf-stafnya semuanya berarti amanah, alhamdulillah. Semuanya memberikan kewajiban dengan baik dan mendapatkan haknya pun juga dengan baik. Itu luar biasa. Karena kalau tidak begitu bahaya. Ya. Kadang di sebuah lembaga pendidikan atau tempat kerja itu ada yang bermental sebagaimana di surah Al-Mutaffifin. Dia mentalnya mutaffif dia. Curang. Di surah Al-Mutaffifin Allah memulai dengan wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang mutaffifin. Taffafa yutaffifu tatfifan, itu artinya mengurangi sedikit. Enggak banyak nguranginya, ngurangin tapi sedikit. Dia culas, curang dia. Ya, kalau 1 kilo harusnya jadi berapa berasnya? 900 gram gitu. Harusnya 1000 gram kan. Ya, kalau 1 liter berarti berkurang dari 1 liter. Sebagian ada yang ngomong sekarang itu nggak ada. Nggak ada bensin 1 liter itu nggak ada. Adanya 1 botol. Sama juga beras 1 kilo itu nggak ada. Adanya 1 karung gitu. Karena nggak pas benar-benar 1 kilo, nggak pas benar-benar 1 liter gitu. Orang udah mengurangi timbangan. Walaupun surah Al-Mutaffifin ini berkaitan dengan orang-orang yang mengurangi timbangan, tapi kita bisa analogikan juga orang-orang yang mengurangi kewajibannya. Yang harusnya kewajibannya datang jam 7, dia datangnya jam 7:30 misalkan. Itu kan berarti sudah ngurangin. Dia udah korupsi waktu. Harusnya pulangnya jam 1:30, jam 1 sudah pulang. Berarti ngurangin dia. Setengah jam di awal, setengah jam di akhir. Padahal haknya diberikan secara penuh. Gitu. Pantas terkadang ada orang gajinya gede, tapi utangnya masih numpuk, anaknya sakit terus, istrinya juga sakit terus, duit perasaan kurang mulu, padahal gaji udah gede. Itu bisa jadi karena nggak berkah. Di dalam dia bertugas, di dalam dia bekerja, ternyata dia sering korupsi waktu atau tidak berkualitas. Ya. Dia mungkin kerja di depan laptop, tapi bukan kerjaan yang dikerjakan, bukan kerjaan sekolah atau bukan kerjaan kantor yang dikerjakan, tapi mungkin malah main game gitu, atau nonton malahan. Akhirnya dia mengurangi kualitas daripada waktu tersebut. Mungkin fisiknya ada di kantor, tapi tidak mengerjakan apa yang harusnya dikerjakan. Makanya nggak berkah yang didapat biasanya. Ada orang gajinya dikit gitu kan, tapi masya Allah kayaknya kebutuhannya semuanya tercukupi gitu. Anak-anaknya sehat, istrinya sehat gitu. Bahkan nggak punya utang, itu berkah berarti. Nah, maka kalau antum insya Allah yang kedua. Mungkin gajinya nggak besar di UBK ini, tapi alhamdulillah kan antum tercukupi semuanya, nggak punya utang ya kan? Punya utang nggak? Nah, dari wajah-wajahnya kayaknya nggak ada utang kayaknya. Karena utang itu beban berat ya. Nah itulah. Jadi jangan sampai kita mengurangi kadar, mengurangi timbangan, mengurangi waktu yang sudah menjadi kewajiban kita. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Orang yang mutaffif, orang yang curang, yang ngurangi timbangan itu adalah alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia beli dari orang lain, dia pengennya dipenuhin. Pokoknya kalau beli 3 kilo ya dapat 3 kilo gitu. Kalau bisa mah tambahin dikit lah, tambahin 1 on gitu kan. Giliran wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Giliran dia yang jualan kemudian menimbang untuk orang lain, yukhsirun. Dia ngurangi. Harusnya 2 kilo dikurangi jadi 1 kilo lebih. Jadi culas namanya. Kalau dia yang butuh, kalau dia yang nuntut hak, pokoknya gaji nggak boleh telat, harus penuh. Kalau bisa mah naik terus. Kalau nggak di demo, gitu. Masya Allah, semangat demonya. Giliran dia dituntut untuk menunaikan kewajibannya, ogah-ogahan, malas-malesan, nggak satset gitu.
Kalau ada kepentingan bersama, ada acara bersama, harusnya dikerjain bersama. Udahlah kan ada Pak Kepsek ini, biarin dah. Masya Allah. Nah ini pelanggaran namanya. Harusnya kalau ada momen bersama, ada acara yang bersama, jadi tugas bersama, harusnya sama-sama. Ayo, apa ini yang belum kita selesaikan? Segera nih, apalagi kalau udah buru-buru waktunya bentar lagi nih. Harus sat-set semuanya. Nah, antum semuanya ini kan para penghafal Al-Quran ya kan. Walaupun gak selesai 30 juz. Ada yang cuman Anas, ada yang juz 30 doang. Itu tetap penghafal Al-Quran loh. Antum hafiz itu. Hafiz 1 juz gitu. Hafiz 2 juz gitu. Itu hafiz loh. Semuanya itu nanti diminta pertanggungjawaban itu. Nah, maka seorang hafiz Al-Quran walaupun tidak sempurna 30 juz itu harus memiliki beberapa kriteria. Wa qari'uhul mardiyyu qarra mithaluhu kadutruji alaihi murihan wa mukila. Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan, wa qari'uhul mardiyyu qarra mithaluhu kadutruji alaihi murihan wa mukila. Pembaca Al-Quran itu, penghafal Al-Quran, kalau disebutkan qari, pembaca Al-Quran itu zaman dulu itu hafiz. Jadi zamannya Nabi Muhammad, zamannya sahabat, kalau disebutkan ini si fulan ini qari, itu maksudnya hafiz dia. Hafal Al-Quran, hafal Al-Baqarah, hafal Al-Imran gitu. Kalau zaman sekarang kan qari itu udah mengalami pergeseran makna. Kalau secara bahasa doang mah qari itu ya siapa aja yang baca Al-Quran gitu. Kalau sekarang bahkan qari itu yang suaranya mendayu-dayu, bisa makomat ya. Bisa malengkok-lengkok itu qari itu. Tapi kalau zaman dulu qari itu hafiz yang menghafal Al-Quran. Wa qari'uhul mardiyyu, orang yang menghafal Al-Quran itu mardiyyu, dia diridhoi. Qarra mithaluhu, permisalan mereka itu tetap ada di dalam hadis. Halaihi, dua kondisinya, baik itu dari segi aroma maupun rasanya, murihan wa mukila. Murihan itu harum, semerbak, wangi. Jadi aromanya itu harum. Wa mukila, rasanya ketika dimakan itu manis, enak. Jadi baunya harum, rasanya manis. Jadi kalau bau itu terkait dengan luarnya, zahirnya. Kalau rasa yang manis terkait dengan isinya, dalamnya. Seorang mukmin yang membaca Al-Quran dipermisalkan oleh Nabi SAW dalam hadis al-mu'minul ladzi yaqra'ul Quran kamathalil utrujjah. Rihu tayyibun wa ta'muhu tayyibun. Seperti buah utrujjah, limau. Atau bisa cek di Google utrujjah seperti apa, buah limau yang baunya itu harum. Rasanya pun manis. Itu seorang mukmin yang baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu ibarat baunya, zahirnya, kelihatannya. Rajin nih baca Al-Quran ini. Bagus bacaan Al-Qurannya. Itu baru apa? Baunya. Baunya harum dia. Tapi imannya, ya, keimanan kepada Allahnya, tanggung jawabnya dia, keimanan terhadap hari akhirnya, ya, itu ibarat rasanya. Rasanya manis. Jadi selain baunya harum, dia rajin baca Al-Quran, tapi juga imannya kuat, imannya bagus, sehingga rasanya pun manis. Kalau seorang mukmin yang tidak baca Al-Quran, dia rasanya manis buahnya, tapi baunya tidak harum. Ada beberapa buah yang kalau kita rasakan manis, tapi kalau dicium ya nggak ada rasanya, nggak ada harum-harumnya. Itu orang mukmin yang dia tidak baca Al-Quran. Paling tidak rasanya dia masih manis, walaupun baunya tidak harum. Munafik yang baca Al-Quran, dia baunya harum, tapi rasanya pahit. Buah apa yang baunya harum tapi rasanya pahit? Jadi baunya harum dia, tapi apa? Rasanya pahit gitu. Orang munafik yang dia tidak baca Al-Quran seperti buah yang dia baunya saja tidak harum dan rasanya pun pahit. Maka ini permisalan. Wa qari'uhul mardiyyu qarra mithaluhu kalutruji alaihi murihan wa mukila. Huwal murtada amman idza kana ummatan wa yammamahu dhillur razanati qanqala. Huwal murtada. Seorang penghafal Al-Quran, antum semua penghafal Al-Quran ini, si fulan misalkan. Tadi siapa namanya? Antum Syekh Harun. Ya, antum belakangnya siapa Syekh? Afan agak lupa dikit. Fawaz ya, Harun Fawaz. Antum siapa tadi? Zahran ya, Zahran. Ahmad Zalio, Abu Yusuf. Antum siapa? Afan agak lupa dikit. Rio, ya Rio. Rio, Pak Wasman, Syekh Iqmal, Hudzaifah, Pak Supri ya. Insyaallah udah hafal Pak Rio. Kemudian ini tadi Zahran, kemudian Fawaz. Ya lainnya insya Allah masih ingat. Baik. Antum semua penghafal Al-Quran.
Penghafal Al-Quran itu huwal murtada. Dia itu diletakkan dimanapun itu akan diridhoi. Pasti akan bikin orang itu puas. Mau diletakkan jadi pemimpin, orang akan puas dengan kepemimpinannya. Mau diletakkan sebagai pegawai, orang akan puas dengan pekerjaannya. Itu huwal murtada. Dia akan diridhoi, akan dirasakan puas nih. Wah, kalau udah naruh si fulan ke sini pasti beres insya Allah kerjaan. Wal murtada amman idza kana ummatan. Kalau dia dijadikan sebagai seorang pemimpin, antum ngurus pondok, antum ngurus sekolah, sebagai kepala sekolah, pasti tuntas kerjaannya. Antum ngurus bagian kebersihan, pasti tuntas kebersihannya. Antum ngurus bagian sarpras, pasti tuntas itu semua. Antum sebagai guru, pasti tuntas kerjaannya. Target-target tercapai, santri-santri bagus. Ya. Antum sebagai bagian apapun itu, amman idza kana ummatan. Antum bisa menuntaskan pekerjaan. Ummatan. Antum bisa memimpin umat. Gitu. Banyak orang dia belajar di pesantren, tapi ketika dia keluar dari pesantren bingung. Ketika berhadapan dengan orang lain, berhadapan dengan masyarakat bingung. Nah, ngapain dia gitu? Karena dia nggak bisa sebagai ummatan, nggak bisa mimpin dia. Makanya penghafal Al-Quran itu harusnya punya jiwa leadership, harus jadi leader dia, pemimpin dia. Nggak bisa jadi pembaca Al-Quran atau penghafal Al-Quran kalau dia utau-utau atau pelong-pelong nggak bisa ngapa-ngapain itu nggak bisa. Jangan sampai dia malah cuma dimanfaatin, antum jadi bagian ini, enggak. Yang mimpin siapa? Yang mimpin orang nggak tahu agama, orang yang nggak tahu baca Al-Quran, orang nggak hafal Al-Quran, ya rusak. Gitu. Jadi harusnya dia yang jadi pemimpin. Jadi amman idza kana ummatan wa yammamahu dhillur razanati qanqala. Qanqala itu dia ada beberapa terjemahan. Ada yang mengartikan sebagai bukit pasir yang gersang, ada yang mengartikan sebagai timbangan yang besar, besi, ada yang mengartikan sebagai mahkota kaisar. Jadi qanqal itu wa yammamahu dhillur razanati qanqala. Razanah dia teduh, qanqala berwibawa. Jadi penghafal Al-Quran orangnya harus dia itu teduh, harus bijak, qanqala dia punya wibawa. Nggak bisa diremehin. Itu namanya penghafal Al-Quran. Dhillur razanati qanqala. Dia ngayomi, zilal itu artinya naungan. Dia menaungi, mengayomi. Jadi tadi kriterianya itu. Dia ditaruh di mana aja memuaskan pokoknya. Nah, antum nih harus introspeksi diri. Oh iya, anak nih penghafal Al-Quran ini. Walaupun tadi penghafal Al-Quran kan mesti 30 juz. Jadi bahasa kasarnya tuh jangan malu-maluin Quran. Gitu. Qurannya mah nggak salah gitu. Kitanya gitu. Nggak satset gitu. Ya, makanya itu harus ada nih rasa nih. Semenjak sekarang nih, waduh ternyata jangan sampai kita malu-maluin Quran. Pantaslah orang biasanya percuma hafid Quran tapi gini, tapi gitu. Ya. Yang salah bukan Qurannya gitu. Tapi kitanya. Ya itu tadi ya. Jadi makna daripada huwal murtada amman idza kana ummatan wa yammahu dhillur razanati qanqala adalah seperti yang kita sampaikan tadi. Baik. Jadi ana mengutip daripada perkataan Imam Asy-Syatibi. Huwal murtada amman idza kana ummatan wa yammahu dhillur razanati qanqala. Huwal hurru in kana al-hariyya hawariyan lahu bitaharrihi ila an tanabbala. Ini dadakan anak perlu sampaikan ini supaya antum sebagai pendidik, sebagai apapun itu harus punya jiwa satset gitu. Wal hurru, dia merupakan sosok yang merdeka. Seorang penghafal Al-Quran itu dia harus merdeka gitu. Gak bisa diatur-atur sama orang kaya. Pokoknya begini ya, antum punya pondok, antum punya sekolah, dia atur-atur sama orang kaya. Maunya orang kaya gini, maunya donaturnya gini gitu. Padahal antum punya idealisme. Ini sekolah harusnya dibawa ke sini, tapi kemudian diatur-atur. Gak bisa. Penghafal Al-Quran itu merdeka namanya. Ya, antum kalau memang mau bantu ya itu buat akhirat antum, tapi nggak berhak antum ngatur-ngatur kita. Gitu. Itu harus merdeka. Gitu. Kalau enggak ya udah tarik aja, nggak usah bantu. Mas banyak nanti hamba Allah yang insya Allah Allah turunkan buat bantu. Gitu. Wal hurru, in kana al hariyya hawariyan. Maksud daripada al hurru tadi merdeka, sosok yang merdeka, nggak bisa diatur-atur, nggak bisa disetir-setir, nggak bisa. Arti daripada disetir-setir itu tadi di luar daripada ideologis kita, di luar idealisme kita, di luar daripada visi misi daripada sekolah ini gitu ya. Tapi kalau antum diarahkan sama kepala sekolah, anak merdeka gitu ya, salah. Antum tadi harus murtadha, antum harus bisa memuaskan ketika ditaruh dimanapun. In kana al-hariyya hawariyan. Al-hariyya itu maksudnya adalah badlul majhud fi talabil maqsud.
serius meraih prospek. Jadi kalau ada kerjaan nih misalkan, ini kita nih nanti ada acara nih tanggal sekian itu. Tunjuk-tunjuk, antum aja deh, ngurusin antum aja deh. Kalau bisa mah ana nyantai-nyantai aja gitu. Enggak, ayo. Ana nih siap untuk mengkoordinir. Nanti kita kerjain bareng-bareng, ayo gitu. Itu namanya badlul majhud fi talabil maqsud. Serius meraih prospek gitu. Ibaratnya nggak ada ithar di dalam kebaikan. Dalam kebaikan nggak ada ithar gitu. Orang nggak mau surga dorong-dorongan gitu. Kamu aja, jangan. Kalau bisa saya, ayo. Tapi kerjain bareng-bareng, ayo. Itu namanya al-hariyah. Badlul majhud fi talabil maqsud. Kan al-hariyah hawariyan. Hawariyan itu maksudnya adalah an-nasirul mukhlis fi nusratihi. Antum sering dengar kan qala al-hawariyuna. Al-hawariyun itu sebutan daripada pengikut-pengikut Nabi Isa. Kalau pengikut-pengikut Nabi Muhammad itu as-sahabah, sahabat tadi. Nah, kalau pengikut Nabi Isa itu al-hawariyun. Sama sebenarnya, cuman al-hawariyun itu maknanya adalah an-nasirul mukhlisu fi nusratihi, yaitu sosok yang tulus di dalam menolong. Jadi seorang penghafal Al-Quran itu kalau nolong itu harus tulus. Selain tadi itu dia merdeka, selain tadi dia juga semangat untuk meraih prospek. Ini ada kerjaan ya, ayo kerjain bareng-bareng. Juga apa? Tulus di dalam menolong. Gitu. Jangan sampai malah lempar-lempar, ini bukan tugas ana, ini bukan kerjaan ana, ini bukan job desk ana. Enggak, ini kerjaan bareng-bareng nih, ayo gitu. Makanya ya kalau ada acara bareng-bareng, entah itu misalkan pertemuan wali santri, wali murid, atau mungkin ada apapun acara, antum katanya mau ada acara ya kan, pekan depan ya, apa tadi? Ada acara apa? Market day gitu. Wah itu, ayo kerjain bareng-bareng Pak. Apa nih yang kurang nih? Apa yang bisa Anda bantu nih? Ayo, Anda bantu, jangan cari aman. Aduh, yang penting beres aja lah sama Pak itu juga beres, jangan. Jadi itu tadi ya, al-hawariyah. Maksudnya adalah an-nasirul mukhlisu fi nusratihi. Lahu bitahrihi ila an tanabbala. At-tahri maksudnya al-ijtihad fi qasdil haqqi wa talabis shawab. Maksudnya adalah berjuang untuk menegakkan kebenaran. Selama benar, berani karena benar. Tapi kalau lagi berdosa atau salah, ya udah takut. Ya wajar. Jangan sampai salah, dosa tapi nyolot nih. Berani dia. Salah dosa minta maaf lah, udah takut, artinya udah saya salah, takut saya. Tapi kalau berani ya apa, kalau benar ya harus paling pertama ini benar kok, demikian. Ya itu tadi ya, wal hurru in kana al-hariyya hawariyan lahu bitahrihi ila an tanabbala. Baru kemudian inna kitaballah awsaqu syafi'i, ini keutamaan Al-Qur'an semuanya. Tapi paling tidak ini ana hanya menukil terkait dengan bagaimana karakter daripada para penghafal Al-Qur'an. Yaitu tadi, sat-sat dia. Tulus dia, kalau membantu itu tulus gitu. Dan dia semangat di dalam meraih prospek. Maunya ada proyek apa, ada kerjaan apa, ada aktivitas apa yang mau kita lakukan, dia semangat, ayo kerjain. Demikian. Siap insya Allah ya, guru-guru? Insya Allah. Jadi siap sukseskan segala acara yang ada di sekolah. Insya Allah. Baik. Wailul lil mutaffifin alladziina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ayatnya selanjutnya adalah ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala yadhunnu, tidakkah ia itu yakin? Yadhunnu di sini walaupun secara bahasa artinya tidakkah dia itu ragu-ragu atau menyangka. Dhanna yadhunnu itu kan menyangka, mengira. Itu adalah bagian terendah daripada suatu keyakinan, itu adalah dia menyangka. Nyangka ini kan belum 100% yakin sebenarnya. Tapi di sini Allah menggunakan kata yazunnu bukan yaqinu. Maksudnya adalah emang dia nggak yakin nanti ada hari akhir. Tidak digunakan kata yakin, tapi emang dia nggak nyangka. Kalau nyangka aja nggak, apalagi yakin gitu. Emang dia nggak tahu nanti ada hari akhir. Kok dia bisa berbuat curang seperti itu, mengurangi takaran. Tapi kalau minta haknya, pengennya cepat, pengennya penuh, bahkan kalau bisa lebih, emang dia nggak yakin nanti ada hari akhir. Sehingga di sini kesimpulannya, seseorang yang dia keimanan terhadap hari akhir itu kuat, maka pasti akan melahirkan potensi-potensi kebaikan. Di antaranya dia berbuat adil, di antaranya dia mengerti hak dan kewajibannya, di antaranya dia tidak akan berbuat zalim,
Kenapa? Karena apa yang dia perbuat akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Sebaliknya orang kalau udah nggak yakin nanti ada hari akhirat ataupun tahu nanti ada akhirat, tapi dia perilakunya nggak yakin. Sebaliknya dia pasti akan curang. Sebaliknya dia pasti akan bakhil. Sebaliknya pasti dia akan menyanyiakan kebaikan yang lain. Seperti di surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tidakkah engkau melihat orang yang mendustakan hari pembalasan? Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Maka mereka itulah orang yang menghardi anak yatim. Tidak mengasihi anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tidak mendorong orang untuk memberi makan orang miskin. Dia pelit. Ya, pelit, bahkan orang lain mau ngasih pun dia halang-halangi. Enggak usah. Baik, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Dia salat tapi alladzina hum an salatihim sahun. Salatnya apa? Malas-malasan. Salatnya lalai. Alladzina hum yura'un. Adapun salat dia riya, pengennya dilihat. Wa yamna'un al-ma'un. Dia itu bakhil. Dipinjam barangnya nggak boleh, apalagi diminta. Wa yamna'un al-ma'un itu maksudnya adalah dia menolak untuk dipinjam barang yang berharga. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan barang berharga itu maksudnya panci, ceret, gayung dan lain sebagainya. Itu dipinjam aja nggak boleh gitu. Apalagi diminta. Barang-barang rumah tangga maksud daripada al-ma'un tersebut. Sebagian mengatakan zakat, dia tidak mau berzakat. Tapi yang paling masyhur barang-barang berharga itu. Bukan ini bakhil, satu paket. Orang kalau bakhil, sholatnya males, kalaupun sholat riya, kemudian dia pelit, kemudian dia tidak mengasihi anak yatim, artinya dia bebel. Ya, dia tidak punya rasa kasih sayang terhadap anak yatim. Gitu. Arogan dia. Ini sudah satu paket. Gitu. Jadi kalau dia beriman kepada hari akhir, ya, sholatnya bagus, kemudian tidak riya, kemudian dia tidak bakhil, dia dermawan dia. Apa sih receh doang, udah kasih. Dermawan. Dia mengasihi anak yatim, dia mencintai orang-orang yang miskin dan lain sebagainya. Nah ini ya. Sehingga kalau tadi jawaban antum alhamdulillah nggak ada yang mengurangi waktu. Antum masuk sebelum jam 7, antum pulang ternyata setelah jam 1:30, itu luar biasa antum. Jadi antum berhak untuk mendapatkan hak antum. Antum sudah menunaikan kewajibannya, Masya Allah. Maka ini bagus, harus dipertahankan. Karena kalau tidak, itu tadi, mengurangi takaran, akan menyebabkan orang itu zalim. Sehingga kalau sudah zalim, berkaitan dengan dosa orang lain, nanti pasti akan diminta di hari kiamat itu. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Kalian tahu nggak orang yang bangkrut itu seperti apa? Bangkrut itu maksudnya apa sih? Antum yang jualan tahu kan ya? Abu Yusuf gimana? Abu Yusuf. Bangkrut itu gimana? Hah? Modal nggak balik, malah minus gitu ya. Kalau modal nggak balik mah itu belum bangkrut namanya. Iya nggak? Ini nih kita modal keluar 1 juta, nggak balik 1 jutanya, malah minus lagi gitu kan? 500.000 atau malah 2 juta, itu bangkrut namanya, tekor, iya kan? Nah, kalian tahu nggak orang yang bangkrut, orang yang tekor itu? Para sahabat pun menjawab, Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang bangkrut kalau di kalangan kami itu ya yang enggak punya duit dan enggak punya harta benda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW tidak. Al-muflisu min ummati yaumal qiyamah man ya'ti bi salatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku nanti yang di hari kiamat dia datang dengan bawa modal. Bawa sholatnya, bawa zakatnya, bawa puasanya. Berarti diterima nggak itu? Sholat, puasa, zakatnya diterima nggak? Diterima. Sholatnya, puasanya, zakatnya diterima. Buktinya apa? Dibawa itu nanti pahalanya di hari kiamat. Modal untuk apa? Untuk dapat surga Allah kan? Dia bawa modal tuh. Tapi ternyata fayati qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Ternyata bersamaan dengan itu dia mencela si fulan, mencela si A. Dia menuduh si fulan, menuduh si B, si B begini. Dia menumpahkan darah si C, pernah dia membunuh tanpa hak. Dia pernah mukul si D misalkan. Fa ya'khudhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Si A ngambil kebaikan orang yang zalim tadi, si B juga ngambil kebaikannya.
Fa in faniyat hasanatuhu. Kalau memang sudah habis kebaikan daripada orang yang zalim tersebut, maka kemudian ukhidha min khotoyahum summa turiha alaihi summa turiha ilan nar. Masyaallah. Maka diambillah dosa daripada orang-orang yang dizalimi. Dosanya si A, dosanya si B, dosanya si C diberikan kepada orang yang zalim tersebut, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Ini namanya orang bangkrut. Datang bawa modal pahala puasa, zakat, sholat, tapi ternyata bukannya untung dapat surga, malah apa? Dilemparkan ke neraka karena zalim. Nah, di antara bentuk kezaliman adalah apa? Mengurangi kadar, mengurangi timbangan, korupsi waktu. Nah ini. Atau hal-hal yang lain, misalkan ada yang harusnya milik sekolah, ya, antum memudah-mudahkan diri, tasahul. Misalkan ada spedol dari sekolah antum ambil, kayaknya nggak dipakai nih. Atau mungkin ada kertas-kertas kayaknya udah nggak kepakai nih, gitu. Tapi nggak izin sama atasan, nggak izin sama kepala sekolah misalkan. Atau ada snack sisa nih kayaknya nih halal ya, ambil gitu. Setiap istirahat siang kan akhirnya dijual lagi gitu. Misalkan. Maka ini zalim. Insya Allah sih nggak ada ya kan. Kecuali kalau memang sudah ada SK daripada kepala sekolah ataupun dari lembaga tersebut, pokoknya kalau ada makanan sisa halal, siapa aja boleh ngambil. Ya udah halal berarti. Tapi kalau nggak ada belum izin, wah hati-hati antum. Anda setiap istirahat itu dapat snack, masih sisa banyak daripada membazir, Anda ambil. Antum udah izin belum? Gitu. Belum izin ya masih haram gitu. Maka diminta dihalalkan. Dan harus ada penebusan dosa. Gitu. Maka nanti ngaku kepada kepala sekolah, anak kemarin ngambil snack. Udah, insya Allah halal, udah aman tuh. Tapi kalau enggak ganti gitu. Tapi insya Allah Pak Kepsa enggak gitu kan. Bisa suruh ganti, udah halal lah, halal. Karena bahaya itu. Sebagian tuh karakternya orang-orang kalau kerja di perkantoran, kerja di perusahaan tuh kayak gitu. Ngerasanya kayaknya udah nggak dipakai kok, akhirnya dibawa pulang ke rumah. Kertas-kertas numpuk banyak gitu, HVS sampai berapa rim gitu kan, dijual lagi deh. Bolpen juga di kantor banyak diambilin, kayaknya nggak dipakai lagi gitu, dipakai anaknya akhirnya, haram dipakai anaknya. Nah ini hati-hati. Baik, jadi hati-hati terkait dengan kezaliman dengan sesama hamba. Karena surah Al-Mutaffifin ini dimulai dengan wailun. Ada satu surah lain juga dimulai dengan wailun, yaitu wailun likulli humazatin lumazah. Dua surat dimulai dengan wailun, celaka, atau dalam tafsiran lain lembah di neraka jahanam, atau dalam tafsiran lain ada yang mengatakan neraka jahanam itu sendiri. Ala kulli hal suatu yang tidak mengenakan. Ada juga penjara, wallahu a'lam bishawab. Intinya dua surat ini yang diawali dengan wailun itu dua-duanya membahas tentang dosa terkait dengan sesama. Kalau Al-Mutaffifin terkait dengan mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Kalau di Al-Humazah berarti terkait dengan kehormatan. Kalau tadi terkait dengan harta, Al-Mutaffifin terkait dengan harta, mengambil harta tanpa hak. Kalau di surah Al-Humazah terkait dengan merusak kehormatan orang lain. Dia cela. Likulli humazatin lumazah. Dia cela, dia umpat. Baik itu dengan mulutnya atau dengan gesturnya. Ada orang ngejek tanpa mengucapkan kata-kata ejekan. Ya, dengan gestur ya, dengan lirikan mata gitu kan. Ada orang datang lirik-lirik tuh lihat tuh. Atau dengan lirik gesturnya dipincang-pincangin misalkan, atau di gimana-gimana kan. Nah itu ngejek, termasuk itu wailul likulli humazatil lumazah. Nah, ala kulli hal itu tadi, berhati-hatilah terhadap kezaliman terhadap sesama. Kenapa? Sufyan Ats-Tsauri beliau pernah mengatakan, la antal qallaha bi 70 dzanban fima bainaka wa bainallah ahwanu 'alaika min an talqahu bi dzanbin wahidin fima bainaka wa bainan nas. Sungguh engkau datang bertemu dengan Allah dengan 70 dosa antara dirimu dengan Allah, itu lebih mending daripada engkau datang dengan membawa satu dosa saja antara dirimu dengan hamba. Ya. Kalau 70 dosa antara kita dengan Allah, namanya Allah Al-Ghafur, Ar-Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang.
Bisa jadi Allah ampuni tanpa kita bertobat sekalipun, karena urusannya langsung sama Allah gitu. Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, tapi syadidul iqab, tapi iqabnya, hukumannya juga keras. Hati-hati, tetap bertobat gitu. Tapi paling tidak bisa saja diampuni. Kalau Allah berkehendak diampuni gitu. Tapi beda dengan apa? Dengan dosa sesama hamba. Satu dosa saja nanti hamba yang dizalimi tersebut tidak akan rela dan akhirnya apa? Menuntut. Seperti tadi, akhirnya jadi orang bangkrut. Orang yang zalim bangkrut. Kenapa? Karena dia diambil pahalanya dan malah diberikan dosa. Waliyadzubillah. Nah ini saja. Jadi ini ya yang perlu kita tanamkan. Semakin kita sadar terkait dengan hari akhirat, insya Allah semakin antum disiplin dalam menjalankan tugas antum. Maka tidak ada lagi nanti yang misalkan telat-telatan datang, meremehkan tugas. Kemudian misalkan sudah tugasnya sebagai pengajar, misalkan sebagai pengajar selain ngajar juga controlling kepada wali santri. Ada penghubung antara kegiatan santri dan juga dengan orang tua. Ada grupnya misalkan. Jadi setiap hari dilaporkan, si A hafalannya sudah sampai sini, si B sampai sini, dan lain sebagainya. Itu termasuk tugas daripada pengajar, itu juga harus dilakukan. Jangan sampai antum hari ini nggak ngirim, besok nggak ngirim, besok lagi nggak ngirim. Nah ini namanya juga zalim. Mungkin antum mengajar, mungkin antum sudah sesuai waktunya, tapi tidak menjalankan tugas dengan baik, itu juga zalim. Bisa jadi dituntut juga itu nanti. Jadi controlling itu penting ya. Ketika ada kegiatan-kegiatan seperti itu, kemudian dilaporkan ke wali santri, ke orang tua santri, paling tidak mereka pun tahu perkembangan daripada santri tersebut, siswa tersebut. Jadi tahu nih, oh si fulan anak saya sudah sampai sini hafalannya ternyata. Kalau memang kurang daripada yang diharapkan, akhirnya orang tua santri juga bisa memotivasi anaknya. Ayo semangat lagi dong, masa kamu baru sampai sini gitu kan. Kalau sudah sesuai berarti dia akan berterima kasih kepada gurunya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, sudah sesuai target. Nah itu. Baik. Jangan sampai juga kita memanfaatkan mumpung ada cuti, mumpung ada uzur gitu ya, akhirnya aduh dah baru pegel-pegel dikit izin, baru batuk dikit izin, demam dikit izin. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada ya insya Allah ya. Alhamdulillah, kalau nggak ada alhamdulillah. Ya, jangan sampai ada. Insya Allah antum orang-orang yang amanah. Ya kalau memang sakit beneran, buktikan sakitnya gitu dengan surat dari dokter. Istri saya dokter, gampang. Wah, kasus lagi bikin surat dokter. Masih bisa berdiri, masih bisa ngapa-ngapain, udah ngajar. Ya, begitu ya.